Seberat apapun ujian hari ini, kita berharap semua yang menyaksikan akan diberikan ketangguhan dalam menjalankan hari. Amin, amin. Betul. Seberat apapun beban derita, hidup bersamamu ku kan terima. Cakep. Yang memang enak, yang memang asik, yang memang asik, yang memang enak. Stop. Kenapa sih cuma kita bertiga yang joget? Lu kayak banyak pikiran Iya, banget lo sih. pagi-pagi ya udah bikin rese aja lu. Ayo, kenapa sih? Ayo dong, berantem dong. Aku senang udah lama gak Selamat ada pagi keributan. pemirsa Ambiar. Kok lu marah-marah aja karena dia Lana. Lu harus tangguh menjalani hidup ini walaupun banyak cicilan, it's okay. Tidak masalah. Okay, wae, mas. It's okay, wae. Udah sarapan nasi merah nih. Nih, Aku ya. rapopo, Lihat. aku rapopo, aku rapopo. Dia masalahnya keren banyak tapi banget tetap ya, tangguh. di ulang tahun insert. Cakep. Makasih loh, Kakak. Bajunya bagus, segmen Berkah. 1, 2, 3. Keren. Lu mau ya, tapi bagus ya. Ini Dewi Persik ini contoh. Cakep banget. Dia masalah hidup banyak tapi tetap Tania, tangguh Riri. ya. Sama seperti Tania Wardrobe, makasih banget kamu Keren cocok bajunya buat Aku paling sekarang. suka rambut kamu yang panjang pakai bulu-bulu di sini. Anda Arusa, Memang Mbak Anda itu lulusan dari Kuwait. bajunya Viola. Wardrobe-nya ada Tania, Riri, Martin tuh. Iya benar. Yang naik-naik gitu tuh, yang naik-naik Angga, gitu. naik apa maksud lo? Rijing apa naik apa itu? Pole Naik dance. sling, Iya, sling. naik ke atas, yang nonton juga pasti ngeliat keseruan tadi Cakep malam. Terima deh. kasih banyak ya. Itu harus perempuan tangguh dan kuat. Bener. Banyak masalah, menghadapi masalah tapi tetap dia unstoppable. Sama seperti pagi hari ini kita akan bertemu dengan bintang tamu kita yang tangguh-tangguh. Karena pagi hari ini temanya adalah PPT. Apa itu? Pria dan perempuan tangguh. Yang selalu kuat menghadapi masalah. Betul, dan di pagi-pagi Ambiar akan langsung kita hadirkan bintang tamu kita yang pertama. Dia juga tangguh dengan segala masalah kehidupannya setelah bercerai. Kali ini kembali ditimpa masalah. Di pagi-pagi Ambiar akan kita hadirkan wanita tangguh yang pertama. Ini dia, Dena Devanka. Pagi Mbak Dena. Selamat pagi Kak Dena, makin cantik ya. Terima kasih. Belum. Belum. Kita- Mbak Dena Devanka kami semua mau Ya. ucapkan. Terima kasih Mbak Dena. Mbak Sudah Dena ini menyempatkan waktunya datang ya Iya. Kak, pagi-pagi. udah berapa kali ya Mbak Dena kesini? Udah 6 kali ya? 11 kali. 11 ya? 11 kali soalnya masalahnya banyak. Panjang ya. Mbak Dena, gimana kan sekarang sudah bercerai, sudah menemukan tambatan hati yang baru belum sih Mbak Dena? Belum. Kok Kenapa harus mundur-mundur? ke sana? Ya, aku kan mau nanya sama Ya, dia. Ya di sini aja Jangan nanyanya. ngerti Oh kamu dong. cemburu ya? Enggak. Ah bohong kamu cemburu ya? Jangan kalau cemburu. Jadi belum ada yang baru nih? Belum karya. Belum ya? Ada trauma nggak? Trauma lebih selektif aja sih pastinya. Oh lebih selektif. Emang kemarin maksudnya nggak selektif apa gimana? Salah pilih kali ya. Oh wow, oke ya. Salah pilih itu manusiawi. Manusiawi. Tapi kalau misalkan dituding mengeksploitasi anak itu kayaknya gimana ya? Tudingan seperti apa dan dari mana kita akan kasih lihat dulu yang satu ini. Silahkan. Anak sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Di mana anak-anak sekarang? Lagi sekolah. Lagi Tadi sekolah. udah aku anter. Mbak Dena Devanka, gimana dengan adanya tudingan mengeksploitasi anak? No, nggak bener lah gitu. Masa kalau misalnya anak-anak itu kan gini, saya kan seorang ibu, Iya. saya yang melahirkan mereka. Jadi Iya. saya juga tahu apa yang terbaik buat anak saya. Nggak mungkin dong anak saya paksa untuk melakukan sesuatu, bener gak? Iya. Gitu. Namanya kalau diajak syuting itu kan dia seneng gitu loh. Mereka main-main, mereka ke playground yang mereka belum pernah. Itu kan challenge tersendiri ya gitu loh. Jadi kalau mereka nggak mau ya saya nggak akan maksa gitu loh. Ya Jadi, tapi apa sih dalam pikiran seorang Dena Devanka ketika ada seorang kerabat menuding bahwa Mbak Dena dituduh melakukan eksploitasi anak? sampai pengen ngelaporin gitu ya. Itu sih nggak tahu ya. Buat aku sih itu kayaknya agak tidak masuk akal gitu loh. Gitu. Jadi saya gini, kalau misalnya memaksa itu kan sampai
pagi gitu loh, dipaksa syuting sampai pagi Tapi atau ini sampai anak menikmati. menikmati dan itu hanya 2-3 jam, setelah itu kita selesai gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya dipaksa atau apalah gitu. Oke, tapi kenapa tiba-tiba ada statement keluar seperti itu ya? Maksudnya tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api ya? Betul. Emangnya hubungannya kurang baik apa Kak sama Sepertinya Aijong? Ya, sepertinya begitu ya. Mungkin udah kalau orang udah kesel kan jadinya kayaknya kesel terus gitu. Jadi apapun yang saya lakukan, bahkan saya ngajak anak jogging aja memaksa anak berlari. Padahal anak udah nggak mau, ya seperti itulah. Tapi kita kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar ya. Ini ada postingan yang mungkin kalau kita membacanya juga akan berasumsi bahwa adanya eksploitasi anak. Kita akan kasih lihat postingan. Jadi jelas ya pasal ini, pasal 761 UU nomor 35 tahun 2014. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membiarkan, menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan eksploitasi pada anak secara ekonomi dan atau seksual. Gak usah gaya-gayaan maksain anak untuk syuting dan lain-lain. Lu sebagai ibu untuk mendidik bukan memanfaatkan anak buat cari uang dan ketenaran. Anak disuruh lari-lari walau sudah tidak mau atau capek. Anak disuruh berenang malam-malam walau sedang demam atau badan panas. Apakah itu sekedar syuting atau senang-senang? Untung sudah punya bukti. Ini ada postingan Ada berikutnya lagi ya. nih Kak postingan berikutnya. Ijong itu harus laporin ke Komnas Anak. Kalau sampai anakmu dipaksa syuting dan kerja itu nggak boleh. Kasihan masih anak-anak sudah dipaksa untuk bekerja. Laporin aja biar gak semena-mena memperlakukan anak syuting gak lihat waktu. Jadi nanti kita lapor saja ke Komnas HAM Anak. Terus kita Su TV yang menayangkan kegiatan anakmu yang dilakukan rutin. Karena anakmu masih jauh di bawah umur. Dengan cara pamer di media sosial itu sudah pelanggaran. Nanti akan cari tahu apakah mereka dapat bayaran. Nanti Acik akan bantu. Kamu tahu postingan ini? Tahu dikirimin saudara, temen kirimin. Ketika Kakak membaca postingan ini gimana Kak? Kebetulan kita ada mediator ya, sahabat kita yang memang suka membantu kita gitu. Jadi aku langsung kirim ke dia supaya dia juga mungkin kirim ke Ijong gitu ya. Kenapa sih sampai kayak begini gitu. Dan lagi pula makanya kemarin setelah postingan ini saya sempat ada klarifikasi panjang banget, saya seharian tuh posting sampai titik-titik karena saya dituding mengajak anak berenang malam-malam padahal sebelumnya itu justru diajak nginep sama papanya gitu. Sampai 3 hari berturut-turut, sampai di hari terakhir diajak berenang malam dan itu hujan. Setelahnya anak saya pulang ke saya sakit, tiga-tiganya secara bergantian gitu loh. Jadi saya sebenarnya nggak mau menyalahkan, oh bukan salah saya, salah dia. Tapi ayolah kita sebagai orang tua jangan seperti itu gitu loh. Jangan cuman mau happy-happynya aja tapi giliran sakit saya gitu loh. Tapi ketika melakukan syuting bersama kakak, pekerjaan kakak, apakah memang si Dede lagi sakit atau enggak Kak? Enggak sih, sehat. Lagi saya baik-baik aja. Baik-baik aja gitu loh. Oke. Ini sebenarnya anak itu cuma diajak untuk bekerja ya. Maksudnya menemani pekerjaan atau Betul. ikut bekerja? Enggak, menemani pekerjaan karena kan itu kan syuting memang program ibu dan anak gitu loh. Dan itu sebenarnya anak-anaknya bukan mereka saja. Ada anak artis lainnya gitu yang mereka suka berbarengan. Jadi kadang anaknya ada berlima, berenam. Ya di background mereka main di playground segala macam. Itu kan fun aja. Tapi tetap yang jadi hostnya tetap mama-mamanya seperti itu. itu program rutin atau Dena hanya sebagai bintang, Bintang tamu tamu bersama aja. anak-anak? Oh Bintang hanya tamu. bintang Satu tamu, kali bukan itu reguler saja. ya? Ya, jadi bintang tamu tapi ya mungkin ada kemarin ini pada saat libur sekolah ada mungkin ada beberapa kali tayang gitu. Oh, oke. Tadi kan dibilang bahwa akan melaporkan ke Komnas Anak ya. Apakah Dena tahu bahwa pelaporan mungkin barangkali sudah masuk? Tidak sih, tapi gini ya, kalau aku udah bicara dengan lawyerku juga, kalaupun sampai dilaporkan ke Komnas Anak, kan anak-anakku udah gede,
udah bisa ngomong nih Kak. Jadi setidaknya dari Komnas Anak juga bisa nanya kan ke anaknya anaknya apakah langsung, iya. apakah merasa terpaksa atau Atau apa? dipaksa. Atau nggak suka syutingnya atau kayak Iya, gimana, seperti betul. itu. Tapi kalau misalnya mau syuting, Dena suka laporan dulu nggak sama bapaknya anak-anak atau bilang Mau ini aku ngajakin ajakin anak-anak nih anak-anak ya buat syuting. Kita tidak pernah komunikasi seperti itu sih ya. Ah. Gitu. Jadi udah ya semuanya hari-hari ya saya jalanin sendiri aja Kak. Berarti memang bapaknya tidak pernah tahu kalau misalnya hari ini atau besok anaknya akan ada diajak syuting sebagai bintang tamu. Oh memang nggak tahu. Karena Kakak tidak ketik- pernah komunikasi lagi ya. Iya. Kakak ketika si pamannya itu memberikan status seperti itu, apakah kakak langsung komunikasi sama si Jong Enggak sih. terkait masalah itu? Enggak, lewat. Kalau misalkan sahabat. laporan itu benar-benar terjadi, ada rasa khawatir nggak? Ya harusnya jangan seperti itulah. Saya kan bukan ibu yang kayaknya tega dan anak nih bukan syuting sinetron loh. Bukan ibu tiri yang Bukan syuting disiksa stripping ibu. loh Kak, bener gak sih Iya, gitu loh. iya, Yang iya. kayaknya sampai pagi atau Ya apa. kayak kemarin udah. kita undang ada itu loh Di acara sini, yang di sini ada jadi ibu bintang sama tamu. anak. Iya, ya hanya Iya. seperti itu aja. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu dibesar-besarkan gitu loh. Toh sekarang kan saya sebagai ibu sendiri nih, single parent. Iya, Untungnya wajar saya cari kegiatan. Iya, untungnya saya ada support system mama saya, ada kakak ipar yang bantu menjaga gitu. Jadi udahlah. Jadi untuk yang di luar sana jangan terlalu mengusik kepribadian saya posting apa dibilangnya pamer. Iya, gitu tapi kan. kalau misalnya ada acara untuk jadi bintang tamu di televisi, Dena dan juga anak-anak, kamu nanya dulu nggak sama anak-anak, mau nggak? Oh gitu? pasti. Selalu nanya mau nggak ya? guys gitu. Ah. Mau kemana mah? Kayaknya kesini deh gitu loh. Kalau yang memang menurut aku tuh kayaknya anak-anak lagi nggak mau deh gitu. Aku nggak ikutan deh yang ini gitu loh. Gitu sih. Ya, tapi gimana pun namanya keluarga ya, rasanya kita juga memaklumi sekali apapun itu ya. Ya bisa dimaklumi, bisa tidak, sebenarnya tergantung cara kita menanggapinya. Tapi kalau kamu sendiri melihat bagaimana paman dari Kak Ijo Jonathan Frizzy kemudian berkomentar, memberikan statement di media sosial, tanggapan terkesan kamu? ikut campur nggak sih atas masalah keluarga kakak gitu? Mohon maaf nih. Ya mungkin bisa dibilang begitu ya, tapi ya nggak tahu ya. Semua orang kan berhak untuk bicara gitu loh. Tapi saya juga punya hak untuk membela anak-anak saya gitu loh. Gitu aja sih. Tapi kalau saya punya keluarga, terus kemudian dari keluarga pihak laki-laki terus ikut campur urusan keluarga saya sangat ilfil sekali. Karena dalam rumah Kenapa? tangga itu nggak boleh orang lain pihak ketiga ikut campur. Kenapa rumah tangga itu bisa hancur? Karena pihak ketiga itu selalu ikut campur. Makanya kalau berantemnya seperti apa itu harus bisa diselesaikan berdua dulu. Baik dari luar maupun dari dalam ya. Iya. Ya. Jangan sampai ngomong ke orang tua. Akhirnya orang tua ujung-ujungnya balik lagi malu sama orang tua, malu sama keluarga kayak gitu. Iya benar. Iya, ya. Tapi anak-anak sendiri ketika mereka mengikuti proses syuting, mereka having fun kan? Iya, Tidak ada happy kesannya banget. bahwa aduh capek segala macam yang Enggak, gitu. enggak ada. Nggak ada sama sekali. Masalah ini terjadi cuma karena satu kali syuting itu ya. Iya nggak tahu ya, mungkin karena ngelihat ada di TV Banyak ada gitu ya Kak. Iya beberapa minggu Kan ada di rezeki TV. itu loh Kak. Iya. Alhamdulillah loh. Buat Mbak Dena Devanka, apa yang Mbak Dena ingin sampaikan untuk paman dari Jonathan Frizzy yang kita yakin juga barangkali pagi hari ini sedang menyaksikan kita? Oh, aku no komen aja deh, nanti takut salah. Kenapa? Enggak lah, enggak aja gitu. Cuman enggak aja Kak. Iya. Bingung kalau ini nanti takut salah ngomong, aku posting apa nanti salah atau apa. Jadi kayak apapun yang saya lakukan terus bahas salah gitu. Itu yang kamu rasain sekarang? Iyalah, pasti. Jadi kedepannya gimana dengan adanya tudingan seperti ini? Apakah kamu tetap akan, kalau ada tawaran untuk anak-anak misalnya Masih jadi tetap bintang diambil tamu? nggak Kak? Ya gini ya, iya tergantung lah. Tergantung yang ditawarkan seperti apa gitu. Tapi kalau menurut kakak nih feeling aja. Kalau tiba-tiba ada kontrak gitu ya, kontrak 3 anak dengan harga yang begitu fantastis, iklan, dikasih nggak? Ya kalau iklan kan syutingnya nggak yang Satu kayak hari ya. gitu loh. Nggak nih feeling nih misalkan Kak Ijong. Menurut kakak setuju nggak atau nggak mempermasalahkan kalau anak diajak syuting? Sebenarnya dia setuju-setuju aja sih ya, nggak masalah gitu loh. Kita juga sudah paham dengan dunia hiburan, industrinya Betul. seperti apa ya, dan juga besar di sini juga di dunia hiburan. Tapi kita mau kasih lihat permasalahan lainnya, bukan hanya dituding mengenai mengeksploitasi anak, ada permasalahan lainnya yang kita minta klarifikasi dari seorang Dena Devanka. Soal nafkah anak, Dena Devanka tertawakan pengakuan Jonathan Frizzy. Benny Simanjuntak pembohong.
Saat itu kamu mentertawakan pengakuan apa ya? Gini, saya tuh ditanya sama media, sudah diberikan tunjangan atau belum? Oh, yang sesuai dengan pengadilan, belum mas, saya bilang gitu. Berapa mbak dibayarnya? Apa diberikannya? Saya tidak menyebutkan nominal, karena saya masih menghargai dong perasaannya dia gitu. Oh ya belum aja. Coba tanya aja sama yang bersangkutan gitu loh. Jadi memang memberikan untuk anak, tapi mungkin nantinya semoga akan bertahap gitu. Bertahap maksudnya tidak sesuai dengan nominal yang dikeluarkan oleh pengadilan? Iya betul. Pengadilan memutuskan biayanya itu berapa yang harus dikeluarkan nafkah untuk per bulan? 30 juta Per bulan per ya? bulan. Berarti ada momen dalam momen tersebut dikeluarkan tidak 30 juta? Yes, betul. Seperti itulah kurang lebih. Ya semoga bertahap. Jadi saya nggak bilang tidak sama sekali ada, tapi memang tidak sejumlah nominal itu gitu. Itu aja sih. Jadi kalau dibilangin saya pembohong, saya coba ngejelasin lagi juga bingung ya gitu. Namanya media kan pasti akan ngegoreng headline-nya biar seru gitu. Tapi emang statementnya bapaknya anak-anak saat itu apa emang? Soal nafkah, Kak Ijong ada statement nggak Kak? Ya ke aku. Iya. Oh iya nanti ada waktunya buat anak-anak. Memang kadang tidak pastilah tanggalnya gitu untuk kasih. Apakah untuk nafkah anak-anak memang ada kesadaran secara mandiri untuk transfer atau kamu harus nagih terlebih dahulu ke bapaknya Atau anak-anak? kakak dulu yang Minta. nalangin? Aku Nalangin pinjol kali. Ya kan kebutuhan seorang anak itu banyak ya. Iya banget. Gitu. banget. Kan butuh ini namanya anak kecil. Kalau misalkan nunggu dari bapaknya nggak datang duitnya mau nggak mau kan hanya pakai uang kita sendiri, orang kita kerja. Iya. Nah itu maksudnya nalangin, gimana itu Kak? Pernah nggak dilakukan seperti itu? Ya sering kali seperti itu. Sering apa? Sering nalangin. Oh, oke. Bukan sering nagih, lebih sering nalangin apa sering? Nagih juga dan nalangin iya juga. Gitu. Tapi kalau nagih itu langsung ke bapaknya atau melalui Atau ke anak-anaknya ke Iya bapaknya? ke bapaknya. Pokoknya Langsung? kalau urusan sekolah dia nanti akan bayar ke sekolahnya Pasti langsung. pasti gitu. nagihnya gini. Yang udah nih tanggal berapa? Udah pakai yang. Jadi komunikasi sampai dengan sekarang ini sama Ijong masih terus tapi cuma ngomongin tentang anak-anak nafkah Yes, gitu ya. betul. Oke, kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Ini ada statement dari Ijong saat dia jadi bintang tamu di Pagi-Pagi Ambiar minggu lalu. Kita kasih lihat saat ini. 1 tahun ke depan udah beres. Bukan kok, sekolah ya. Ya, sekolah. SPP sekolah aja gitu. Buat anak-anak. Buat anak-anak. Alhamdulillah kan Kak. Karena Oh ini 30 juta itu untuk hari-hari. hari-hari. Oh iya. Jadi yang dia Makannya, maksud jajannya apa iya, gitu. betul. Tapi kan alhamdulillah sekolah sudah ditanggung oleh suami ya Kak. Iya, karena saya nggak mau nanti minta terus tiap bulan kan, setidaknya Iya, iya. setahun ini udah saya nggak akan ganggu soal sekolah. Ya, gitu. itu berarti salah satu bentuk tanggung jawab juga dari Iya. Kak Ijong. Betul. Kita mau kasih lihat juga ini ada postingan dari Om Ben yang kemarin juga sempat viral. Ini adalah pamannya dari Jonathan Fritzi. Soal nafkah anak Dena Devanka tertawakan pengakuan Jonathan Frizzy, Benny Simanjuntak mengatakan pembohong. Oke, ini tadi artikel yang tadi sudah diklarifikasi juga oleh Dena Devanka ya. Iya. Tapi apapun itu ya kita juga berharap pastinya kalau misalnya ada grup yang ngebahas buat hanya tentang anak-anak, semoga semua komunikasinya juga bisa lebih lancar lagi ya, tidak ada miskomunikasi ya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal anak-anak, kadang mereka masih suka nanya nggak sih? Nanya apa? Nanya apa? Nanya, apalagi yang kita dengar kemarin kan rumah baru dijual. Ya. Itu buat bunuh gini juga kan. Ya, karena kan rumah itu memang dibeli pada saat kita sudah menikah. Ya pasti harta bersama. Memang itu prosesnya memang sudah ada KPR dan segala macam. Jadi itu memang harus dijual dan memang kita sudah ada pembagian lah gitu loh. Secara adil seperti itu. Dan sekarang kita bersepakat untuk mencari tempat tinggal masing-masing. Ya dia sudah di apartemen, saya rumah sendiri. Gitu loh. Anak-anak nanya nggak rumah, kok kita udah nggak tinggal di rumah? Mereka Oh, tahu iya. rumah dijual. Tahu. Alasannya apa Kakak sama Mereka udah anak? besar. Iya udah besar. Ya sedih sih. Dia sebenarnya anak-anak sebenarnya lebih ke pertanyaan kenapa papa nggak ikut ke rumah kita gitu. Itu aja sih. Lebih ke situ Lebih ya. ke situ. Kenapa Oke, nggak ikut gitu? Kita mau kasih lihat juga ini ada statement dari Jonathan Fritzi beberapa waktu yang lalu tentang rumahnya yang dijual. Iya.
Rumah dengan Jonathan Frizzy sudah dijual. Dena Devanka, itu dream home kita. Aduh sedih banget ya. Berapa tahun tinggal di sana? Baru 3 tahun sih. Oh, baru Tapi itu 3 kita tahun. proses renovasi hampir 2 tahun. Jadi Tapi udah dijual ya kak? udah dijual. Udah terjual? Udah terjual. Oh sudah terjual ya. Ya dengan angka berapa kalau boleh tahu kak? Ya ada lah. Maklum maklar tanah soalnya dia. Dia tahu harga, Dewi Persik. Tapi itu akhirnya sudah gonogininya sudah selesai, sudah tidak ada masalah ya Iya. untuk gonogininya. Kamu tinggal di daerah mana sekarang? Sekarang di daerah dekat mamaku rumahnya. Sama siapa aja tinggalnya sekarang? Sama anak-anak gitu loh. Jadi ya udah kita masing-masing aja gitu. Kakak beli rumah sendiri gitu ya kak? Iya, aku beli rumah sendiri sama mamaku, kita bangun rumah ini gitu loh. Ya setidaknya ada tempat tinggal ya. Oke, berbicara soal tempat tinggal, kita kasih lihat lagi ini statement dari Jonathan Frizzy mengenai tempat tinggal yang dijual. Ada kalimat itu sebenarnya ya inspirasi berdua ya kak. Aku sih terus kakak ketawa-ketawa gitu sih. Kenapa Mungkin dia ya? menjaga perasaan seseorang gitu. Jadi dia Maksudnya? ngomong gitu. Maksudnya? Menjaga perasaan seseorang, jadi dia takut kan. Kalau bilang Seseorang itu Seseorang siapa? apakah aku harus Siapa seseorang itu siapa ya? Dirimu atau dirinya? Dirinya. Dirimu. Dirinya. Dirinya. Maksudnya dirinya tuh maksudnya siapa? gimana sih kak? Kan emangnya itu rumah sebenarnya yang sebenarnya berdua kak? Oh iya. Inspirasi berdua. Iya. Tapi penasaran dirinya tuh siapa Bang? Orang ketiga, keempat. Ya kan nggak mungkin dia inspirasi sendiri dong. Karena kita kan ada interior design segala macam, ada kontraktornya, bener gak? Pasti. Oke, lalu apa hubungannya ya? Hah? Apa hubungannya? Ya mungkin dia bilang ya sendirilah, saya lah gitu. Untuk menjaga perasaan. Udah jangan dibahas. Oh, ada perasaan yang harus dijaga. Jaga. Aku penasaran sampai hari ini perasaan, perasaan. siapa yang harus dijaga? Apakah wanita yang di depan kita atau wanita itu berlaku sebagai kontraktor? Jadi kan dia kontraktor kita nggak pernah tahu ya. Iya benar. Tapi akhirnya ketika gonok gini aku nggak paham sih ya. Soalnya aku juga belum pernah bercerai. Gimana mau bercerai, nikah saja aku belum loh. Kode. Aku kan cuma ngomong. Doain ya Mbak Dena. Iya, Gue udah doain. bilang kalau jadi laki-laki itu jangan terlalu membenci gue, nanti cinta sama gue lo. Ah, lu juga begitu sama gue, Wi. Tapi kalau misalnya bercerai gonok gini itu nanti pada akhirnya misalnya rumah nih ya. Itu tuh pembagiannya setengah buat kamu, setengah buat Ijong atau ada bagian untuk anak-anak juga nggak sih? Iya dibagi 2 aja sih. Oh. 50-50 ya. Kalau rumah bisa dibagi dua, apakah cinta bisa dibagi dua? Oh enggak dong. Enggak ya, Enggak enggak bisa dong. ya. Harus full. Harus. Tapi perasaan kamu sama Ijong tuh sampai dengan sekarang gimana sih? Masih cinta atau tidak? Enggak. Udah enggak ya kak? Udah enggak. Udah. Lebih ke Kalau apa? perempuan itu kalau tersakiti biasanya udah enggak. Nah, kita nggak nanya kamu sama Angga kok, kita nanya sama dia. Emang lakiku enggak aja. Wih. Ya maksudnya aku kan, teman lagi kan maksudnya. Wih ini lagi live lah Wih. Dewi suka keceplosan. Buat Dena Devanka, tapi kamu sendiri kan pasti punya momen begitu banyak sekali dengan rumah tersebut. Walau hanya 3 tahun, tapi bagaimanapun itu tempat kamu, mantan suami, bapaknya anak-anak dan juga anak-anak pernah tinggal. Terus kalau anak-anak masih suka, kalau nanyain tadi kan kita sempat nanya kenapa kita harus keluar, kenapa papanya nggak ikut sama nanya enggak kita. itu kak. Mereka kadang suka masih kangen sama rumah lamanya nggak sih? Enggak sih, sekarang udah betah karena aku bikin senyaman mungkin gitu loh. Dan rame kan, jadi karena ada mamaku, ada kakak ipar, udah gitu ada ponakan, jadi seru aja gitu. Oh, Ma kenapa rame. dijual sih Ma? Nggak ngomong gitu kak. Iya. Ma kenapa kok dijual sih Ma rumahnya? Karena kalau nggak dijual nanti terus tinggal bersama tuh gimana? Kan bingung ya. Dan cara menjelaskan ke anaknya gimana? Emang kakak Iya. ngomong gitu? Ngomong ke anak-anak seperti itu? Seperti itu? Enggak sih. Gimana kak? Coba aku anaknya nih. Ma kenapa dijual rumahnya Ma? Iya harus dijual sayang. Jadi kita tuh tinggal di rumah ini yang baru gitu loh. Kenapa papa nggak ikut? Ya karena mungkin udah nggak mau gitu. Gampangnya aja kak. Kasihan ya anak-anak Tadi ya. Mama Dena bilang rumahnya ramai banget. Itu rumah apa pasar malam? Ah, iya makanya. Karena kan berdekatan ya. Oh, iya. Jadinya ngumpul gitu. Kalau kamu jadi anak bertanya saya ibunya, saya akan jawab gini. Mama kenapa rumah dijual? Nak, jangan banyak bicara. Gitu. Kalau aku gitu. Iya. Iya. Dena Devanka, apa yang ingin kamu sampaikan untuk ketiga buah hati kamu?
Triple Z, Zack, Zoe, Zayan, makasih buat sudah menjadi anak yang luar biasa sama mama. Setiap malam kita berdoa semoga nanti ke depannya kehidupan kita menjadi yang lebih baik. Amin. Jadi anak yang pintar, nurut sama mama, dan kemudian kita bisa mendapatkan kebahagiaan kita lagi. Amin. Gitu. Yang terpenting kita cuma bisa berharap anak-anak tidak menjadi korban dari perpisahan orang tuanya. Nanti kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi. Perempuan tangguh PPT pagi hari ini tema kita seperti itu. Sama seperti Dena Devanka, kita berharap juga semakin tangguh untuk anak-anaknya. Ya. Sama seperti bintang tamu kita berikutnya, seorang pria yang juga tangguh, King Nasar. Wow. Siapa pria berikutnya? Pria tangguh Yang ini siapa, dimakan kalau King? digoreng beletak-beletok itu kan makanan. Itu popcorn. Pria ini Sabar ya, menyukai King. popcorn. Oh, tahu dari mana dia suka popcorn? Dia suka berondong. Enggak, maksudnya dia suka makan popcorn. Oh. Popcorn dengan rasa balado, dengan rasa keju, parmesan, dan garlic parmesan, caramel and hazelnut, and so very yummy. Oke. Jadinya ya. Kalau yang tadi wanita tangguh, Wih, kenapa sih Dewi tuh kalau ngehadap kamera yang ini tuh kayaknya agak sedikit Iya, grogi. Kenapa iya. sih sama kameramen itu? soalnya kameramennya itu loh, Ada aku loh Dewi, hargai aku dong Wih. Oke, ngomong menghargai, ini Ya. pria tangguh yang geger karena dituding tidak menghargai seseorang. maju dong, Kak. Karena Maju, melakukan ngomongnya biasanya kekerasan. sambil maju. Dituding. Dituding. Maju yang kayak Maju. madam-madam gitu Ya loh, dituding Kak. kabarnya melakukan Udah, pelecehan dan bukan juga waktunya kekerasan tebar gitu. pesona, gue lagi mau kerja dulu ya sayang. Berani-beraninya bilang sayang ke dia depan aku Wih. Halo. Baper loh. Baper loh beneran. dia. Langsung kita hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar. Ini dia Nicholas Sean. Kamu tuh tadi duduk di situ. Habis kamu tadi pakai masker, saya nggak ngeh. Oh, kamu- apakah kabar? Oh ya Allah. Sayang Nicholas, bagaimana kabar papa kamu? Baik ya, sehat. Sehat ya Pak Ahok, sehat ya? Sehat. Lagi di mana Pak Ahok pagi hari ini? Pertamina kayak lagi kantor. Oh lagi ke kantor. Kamu tahu nggak kalau aku tuh ngefans banget sama beliau? Baru tahu. Baru tahu ya? Lu mah ngefans sama semua bapak-bapak Wih. Tapi Kamu sering makan popcorn kan? Ya, rasa karamel, hazelnut, bener kan? Kalau lagi nonton di bioskop, Tuh, nggak percaya. Nicholas Sean, kita semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. ya. Kita harus hormat bintang tamu Ya, loh. sayang makasih ya udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Iya, Aku senang banget kamu bisa datang ke sini. Ini mundur. Kamu nggak jaga orang biar... Iya giliran aku aja Ya kan nggak lu boleh. belum nembak gua. Oh mau banget ditembak ya Wih ya? Nicholas, coba kamu gini deh Nicholas, kamu gini deh Nicholas, kamu gini. Kayaknya kamu berotot banget Udah, ya. Coba udah begini. hilang loh. Udah boxingnya udah kemarin loh. Coba satu lagi. Oh kamu boxing? Dua-duanya. Udah kecil ya. Suka olahraga berarti Dia ya? boxing yang ngajarin aku pelatih boxing. Ajarin boxing gimana coba? Nanti jangan di sini nggak enak. Nicholas Sean, apa sih rasanya jadi anaknya Bapak Ahok? Ya, saya nggak pernah jadi anak yang orang lain sih. Jadi kayak rasanya ya cukup terhormat sih maksudnya. Saya cukup bangga sama bokap gua. Pasti Harus banget. Ya, ya, jadi sayang ya. sebagai seorang anak ya. Cukup berat sih bebannya, cuman udah biasa sih. Udah Cukup biasa. berat bebannya. Iya, cukup berat. Cukup Oke. berat bebannya karena diperbincangkan banyak orang. Ya maksudnya ya ibaratnya semua hal yang gue lakuin itu pasti dibandingin sama bokap. Oh gitu ya? Iya. Terus kalau salah biasa yang kena bokap. Ah. Jadi gue harus benar-benar harus hati-hati aja. Takut orang pakai gue buat serang bokap gue kan. Ya benar, Iya, apapun benar, bisa benar, terjadi ya. benar, Tapi kita juga tahu bahwa kemarin sempat ada masalah bahkan kamu dituding oleh seorang perempuan melakukan kekerasan. Kita kasih lihat dulu yang satu ini buat sobat Ayu. Silakan. Aduh, gimana? Ayu siapa namanya? Ayu Thalia. Iya. Kamu mengenal dia? Ya sempet kenal sih. Kenal di mana? Jadi waktu itu kan saya
ada bisnis kopi ya, di salah satu showroom mobil. Saya kenal sama bosnya. Waktu itu mau ajak ketemu dia, mau lihat binatang kan saya sering main sama binatang gitu. Ada orang kenal memang jual binatang eksotik gitu. Dia mau jual saham dia di sebuah perusahaan lah. Saya ajak ketemu secara bisnis kan. Ya ini ya perempuan ini dia ada salah satu, setahu saya sih salah satu SPG di dalam perusahaan showroom ini. Showroom mobil itu. Jadi dia bosnya datang beberapa SPG, ya saya ikut aja tawarin. Terus setelah itu ya kenal aja karena kan saya memang ada bisnis di situ. Ya memang ya sapa-sapa aja. Setelah kenal itu kenal dekat, berhubungan Dekat sih ya, enggak ya, cuman kayak maksudnya kayak sebatas kenal teman aja. Kan Tapi saya tadi di kalau- foto tuh kayak dekat sekali ya kalian berdua Nah, ya. cuma orang foto sama saya kan bebas ya. Maksudnya mau iya. foto Ya orang. namanya laki-laki wajar lah foto sama siapa Oh siapapun foto ya, saya juga biasa ladenin gitu kan. Tapi belum ada, tapi tidak pernah ada kedekatan misalkan kayak aku suka kamu, dia suka. Oh, enggak, maksudnya saya sih ya masih bujangan, jadi kayak saya kemana-mana ya. Kamu single sayang. Maaf ya, jatuhnya jadi kayak aneh gitu. Kan gua disuruh sama Pak Ipe itu. ada nyuruh. Gak ada. Kalian gak jujur. Gak ada yang nyuruh. Tapi, Semua loh. Shan, kamu sama dia pernah jalan bareng nggak? Biasa rame-rame sama teman gitu. Oh nggak pernah berdua ya? Iya. Berdua? Dua mah Makan bareng berdua gitu nggak pernah? makan Mungkin ya. rame-rame tapi di suatu tempat Rame-rame. bisa berdua gitu ya. Cuman ya yang maksudnya tanya itu maksudnya pacaran atau apa? Iya. Ya, Kalau buat kita nggak saya bilang sih pacaran, kayak anggapnya misalnya- kayak ya saya bisa jalan sama siapa aja ya. Iya. Karena saya kan bebas. Jadi ya saya mau jalan sama perempuan ya manapun ya bebas saya gitu kan. Kalau sama dia? Sama dia ya kayak sekali dua kali pernah lah. Sekali dua kali pernah ya. Kemudian kenapa sampai ada tudingan melakukan kekerasan? Diduga melakukan kekerasan. Iya jadi kan kejadiannya gini ya. Jadi kayak dia kan kayak sempet apa ya? Jadi sempet saya lihat bahwa ini orang agak pansos. Karena saya tahu dari mana pansos. Dia kan sempet Bigo Live-nya sempet keluar. Terus kayak ada yang adegan daging ketemu daging itu. Apa dari Apa itu? Daging ketemu daging tuh gimana ya? Ada ya pernah ada kayak Aku di nggak main Bigo itu Live. soalnya Hah? BBG. Saya juga nggak main, jadi kayak saya pernah masuk di berita ya, saya nggak mau sebut namanya, nama orangnya apa. Cuman kan dari sana kan saya lihat bahwa ya ini orangnya kayak mau mencari popularitas gitu. Dan pernah juga dia pernah telepon saya, dia bilang kayak gini nih, mau nggak nanti kan bisnis kamu Kopi Indonesia, kita bikin kan saya kerja di showroom mobil sports car gitu. Nanti saya bawa sports car ke sana, nanti saya bawa TV juga, nanti kita ngomongin tentang hubungan kita. Kan di telepon kayak, oh kita nggak ada hubungan ya, pertama kali ya. Jadi kayak dari sana itu rekaman itu dia rekam, dia masukin ke Bigo Live. Nah, dan tiba-tiba ada yang kirim saya ke situ dan di dalam situ dia bahasnya jelas banget. Kan saya bilang kan saya nggak suka kamera, maksudnya saya kayak nggak suka publik gitu. Kamu kan anak Ahok, masa takut sama kamera? Jadi dia sangat eksplisit menggunakan kata nama itu. Nama ayah kamu? Nama ayah saya. Kalau dia cuma pakai nama saya nggak tersinggung. Cuma masalahnya dia sering membawa nama ayah saya. Nah, jadi dia masukin di situ, ya itu rekamannya kirim ke saya. Nah, saya lihat kayak, wah ini bahaya nih. Saya harus konfrontasi nih, mau tanya dia masalah itu. Akhirnya? Ya ajak ketemu kan, konfrontasi. Terus ya dia juga udah sering, dia sering chat saya terus, kayak sering chat sampai miss call. Terus ada buktinya sini, telepon nggak chat. diangkat semua. tapi sama Saya nggak mau angkat, karena saya udah tahu ini pasti Cuma arahnya memanfaatkan kemana. aja. Iya. ya. Lalu yang melakukan kekerasan Nah itu jadi gimana? pas saat ketemu, saya kan ngomong baik-baik. Intinya kayak pertama ya, kita nggak ada hubungan, ya gue juga ibaratnya kayak awal kan anggap sebagai teman ya. Cuman karena ini maksudnya ini udah aneh ya, keterlaluan gitu, ya saya ini nggak mau ada hubungan sama sekali nih. Udah nggak mau jadi teman juga nih. Terus selain itu ya, saya cuma mau konfrontasi tentang masalah yang di screenshot Bigo Live gitu. Selain itu ya udah sudah selesai ngomong ya, saya suruh dia keluar dari mobil saya dong. Karena saya ketemu di tempat kerja dia. Oke. Ketemu di tempat dia, saya suruh keluar, dia nggak mau keluar dari mobil. Jadi selama kayak 30 menit, nangis lah, ngoceh apa. Sampai nangis? Nangis. Apa yang membuat dia sampai nangis? Apa yang kamu lakukan Saya nggak sampai ngerti dia ya, nangis? baper kali ya. Ya, bapernya mungkin karena Iya. kamu nggak ada rasa tapi dia ada rasa mungkin. Ya itu kan ya, saya selalu ada istilahnya ya, cowok baper goblok ya, cewek baper gila tuh. Oke. Jadi ya Why buat you gua, so emotional? Kenapa kamu sangat emosional? ya maksud saya kan ya ibaratnya lu ibaratnya Udah setia-setia rekam. aja. Enggak maksudnya ya ngomong coba pansos gitu, terus kayak expose hal seperti itu, ya kan? Ya so, gue nggak ngomong aneh-aneh sih di telepon. Oke, jadi di mobil itu dia nangis 30 menit, Iya. kemudian dia turun, itulah
terakhir kamu ketemu sama dia? Iya benar. Oke, kemudian ada tudingan kamu melakukan kekerasan? Iya. Oke, kita kasih lihat dulu artikel yang satu ini, kamu boleh silahkan klarifikasi dulu. Ayu Tania ngaku jalan bareng Nicholas Sean. Saya terima ajakannya. Yang ngomong saya terima ajakannya itu si Kayak Ayu itu Tanianya. ada yang salah ya dengan itu ya. Karena jujur ya, saya tuh kalau sama cewek ya, itu biasanya saya nggak pernah ajak duluan. Memang orangnya agak minder, jujur aja. Jadi biasa kalau saya jalan sama cewek itu biasa ceweknya memang ajak Yang ayo ajak. bareng, ayo ya udah bareng. Karena saya juga jujur, Geser, terlalu ngajak-ngajak dia lagi. saya jujur nggak banyak waktu. Jadi saya memang Enggak, gua gak kayak gitu tipenya. Enggak, lu agresif, Wi. Kak gua agresif di bidang lain, tapi kalau urusan cowok harus cowok dulu yang nembak gua. Iya. Gua aja sini nggak apa-apa ya, jangan dia ya. Takutnya dia ngajak lu jalan lagi, segala macam. Iya, jadi pada intinya kan ini perempuan juga lebih dewasa ya, dia lebih tua ya. Jadi Kamu ya suka yang nggak. lebih dewasa atau yang lebih... Boleh duduknya di ujung sana nggak, Dewi Persik? Kan aku mau Saya, tanya. saya mah omnivora lah, yang penting perempuan ya saya. Oh, omnivora. Yang penting perempuan. Nah, pada intinya ya nggak masuk akal saya ngajak duluan gitu. Karena saya memang dari nasib, dari sifatnya memang begitu. Dia tersipu malu loh. Jawabannya, saya mah berarti umur berapa aja yang penting. Gini loh. Nenek-nenek mah kan nggak mungkin. Lo jangan se-ekstrim itu lah. Tapi aku suka karakter, biasanya laki-laki kayak gini nih apa adanya. Orang kan kelihatannya ini gahar, Nicholas. Ini kayak Mulai sombong, kayak masuk. metatang-meteteng. Tapi orang kayak gini nih biasanya Iya, orangnya apa betul. adanya. Mulai. Daripada orang yang kelihatan kalem kayak... Masuk mulai. Ya dia memang orangnya apa adanya. Kalau saya adanya kamu apa? Dena sampai tersipu loh. Ya. Kenapa? Jangan deket-deket geseran. Udah sendiri soalnya, jangan Single loh deket-deket. dia loh, single loh Dena loh. aku juga single loh. Belum ketok palu lu. Udah tinggal ketok palu doang. Sabar. Kita kasih lihat dulu Bu Asian, kita juga punya satu artikel yang satu ini ya. Ini ngomongin soal dugaan tindak kekerasan ya. Tapi juga ada satu hal yang ditantang oleh seorang Sean untuk Ayu Thalia. Sean ngaku tak ajak jalan duluan Ayu Thalia, tantang buka CCTV. Saya sebenarnya nggak pernah tantang ya. Aha. Dan maksud saya ini kan sekarang kan kasusnya lagi kan awalnya kan penganiayaan ya. Iya. Itu udah nggak terbukti gitu, udah turun kan. Itu tidak terbukti ya? Tidak terbukti. Berarti Jadi sudah ada SP2. pemeriksaan Sudah ada segala pemeriksaan polisi, saya udah terusin prosesnya semua. Oke. Ini pertama kali kan saya dilaporkan. Iya. Ya, saya ikutin aja prosesnya sampai selesai. Nah, sekarang kan setelah udah diturunin ya saya udah lapor balik. Kamu lapor balik? Saya udah dengan- lapor sebelum masih berjalan investigasinya saya Iya. lapor balik. Cuman ya laporan saya nggak bisa naik sampai saya terbukti tidak bersalah. Oke, laporan kamu adalah Pencemaran dugaan nama baik. Pencemaran sekarang. Ini nama pencemaran baik. nama baik. Jadi yang masalah CCTV atau ajak apa ini sebenarnya pengalian isu. Apa hubungannya sama pencemaran nama baik? Itu nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi kayak saya ngapain suruh lu buktiin? Lu mau bisa buktiin apa dengan CCTV? Nggak bisa buktiin apa-apa juga. Jadi itu bukan statement yang keluar itu bukan dari kamu? statement yang keluar dari saya. Karena itu nggak ada hubungan. Kenapa sampai ada berita seperti itu menurut kamu? Oh ya reporter ya terserah ya bikin apa-apa clickbait gitu ya dipelintir-pelintir bebas ya. lah ya. Oke, jadi tidak ada hubungannya dengan CCTV Ya segala menurut saya macam. sih fokusnya kan pencemaran nama baik. Jadi harus buktikan bahwa dia nggak pernah mencemarkan nama saya. Tapi dengan dia kan awalnya udah bilang gue menganiaya. Terus kan saya anggap saya nggak menganiaya dia, dia jatuh sendiri. Dia Itu memang tidak terbukti ya? Tidak terbukti. Oke. Jadi ya lu udah bukan lawan gue lagi, lu lawan polisi sekarang. Oke, sekarang ketika dugaan penganiayaan tidak terbukti, laporan dari dia, kemudian laporan dugaan pencemaran nama baik kamu masuk, itu sekarang gimana? Sudah sampai Ya mana? sekarang lagi ongoing, lagi periksa saksi nih, lagi tunggu ahli saksi, terus ya Wow. setelah itu ya gue tunggu sampai keputusan hakim. Saya yang penting ikutin prosedur karena ada satu artikel di mana dia bilang kayak gini, jangan mentang-mentang anak siapa nggak diproses hukum. Nah, buat saya ya, maksudnya ini kan kalau lu serang gue ya nggak apa-apa lah, cuman kalau nama keluarga baik saya lu jangan sentuh lah. Lu kalau udah mau sentuh Karena gitu lah, lu udah bukan minta urusannya perang. juga ya kan? Iya, jadi kan bokap gue tuh bilang, kita bukan keluarga mentang-mentang ya Niko ya, dia bilang ya. Lu kalau salah ya, gue masukin lu ke penjara sendiri, dia bilang. Lu kalau salah gue masukin. Dia Karena bilang gitu. bokap gue gitu orangnya. Itu didikan orang tua yang benar. Dia selalu bilang kayak, lu kalau anak gue salah, lu tembak mati di depan gue pun, gue terima. Nggak apa-apa, dia bilang. Dia kayak gitu. Tapi kalau anak gue bener, dia akan bela mati-matian gue. Oke. Makanya gue akan, ya apa, gue buktiin kok. Kita lewat proses hukum, ya kalau nggak terbukti menganiaya Aku ya. percaya gua nggak sama takut. kamu sayang. Manggil-manggil sayang aja lu. Nama dia Nicholas Sean, bukan Nicholas Sayang. Ini juga jadi diskusi di itu pengadilan. Kenapa? Dia bilang, karena gue pernah panggil dia sayang, gue dianggap pacaran.
Ya bener, memang di chat gue kayak iseng aja, ya sayang gitu kan, gue masukin. Cuman ya jujur aja kayak sayang kan udah kayak istilah common ya. Iya, Gua kalian bilang, itu "Hai, jangan sayang baper apa?" dong. Ya kalau baper ya salah dia lah ya. Salah kalian sendiri kegeeran. Gue gak declare kita pacaran ya gue panggil lu sayang apa ya, bebas yang ya. lagi ada bermasalah ini dia. Oh kakak emosi. Gua rasa kalau mereka berdua pacaran terus ada berantem di rumah. Wah. Ini ngomong, itu ngomong. Tapi bisa jadi Kak Dewi kalah sama yang ini maksudnya. Iya udah Enggak lah, gitu. saya respect sama yang orang tua. Enggak dong, saya tahu Pak Ahok dan beliau itu paling respect sama wanita. Dia respect sama orang tua. Sayang, aku masih muda sayang. Jadi kamu pernah manggil dia sayang? Hah? Pernah manggil dia sayang? Bicara ya. Dia manggil kamu Tapi sayang dia ngomong dulu ya, gue bales kayak. Oh, oke, Gue oke. kayak orang gak enakan ya jujur Iya, aja. Bang. Oh kamu gak enakan? Iya. Nanti tuh lihat band Perlan 86 nanti vokalisnya kita kasih nomor kamu kalau dia panggil kamu sayang kamu juga balas dia sayang ya. Lita Perlan tuh ya. Lita, iya. Ya, Iya sayang. tuh. Tapi Shan, komunikasi sekarang sama Ayu Thalia gimana? Sudah berhenti selepas ada saling Sudah ada melaporkan? kasus, saya nggak pernah komunikasi lagi. Oke. Saya komunikasi sama pengacara saya. Oke, apakah dari pihak dia ada mediasi untuk ketemu sama kamu untuk ngajak damai? Nah, jadi kan saya ingat kejadiannya kan hari Jumat ya, tanggal 27 Agustus ya tahun lalu ya. Jadi udah lama banget sebenarnya. Nah, saya ingat kejadiannya. Jadi dia nggak mau keluar dari mobil saya, akhirnya saya turun. Saya ambil barang dia dulu, kan mobil saya udah parkir sebelah mobil dia. Saya turun, saya ambil barangnya dulu, saya taruh barangnya di sebelah mobil dia. Dia selalu bilangnya, saya lempar barangnya. Padahal saya benar-benar taruh barangnya situ, terus saya tungguin dia keluar. Dia dari luar ya. Akhirnya dia turun juga sendiri. Tiba-tiba dia habis turun sendiri, dia nggak menjatuhkan diri juga, pelan-pelan kayak bernil down gitu ya. Dan dia lagi pakai celana panjang gitu. Gue shock tuh, awalnya mau bantu. Cuman kayak gue kayak lihat, ini nggak natural nih. Kalau dia kesandung jatuh kan mobil jeep saya kan cukup tinggi ya. Kalau kesandung jatuh, gue bantu gitu. Cuman kalau lu udah berdiri, lu jatuh sendiri, gue kayak, wah ini aneh nih, udah malam juga nih. Kalau gue apa-apa, gue udah awal udah nggak pernah sentuh dia gitu kan. Kalau gue apa-apa sekarang, mungkin orang akan anggap gue menganiaya atau apa. Jadi gue tutup mobil, pergi, langsung pergi. Terus malamnya itu juga dia masukin di story ya, dia kayak, wah ada luka nih, dia bikin visum nih. Nah jadi gue udah wanti-wanti nih, udah kayak, gue udah kasih tau bosnya juga, ini kayaknya ada yang aneh deh. Karena saya nggak setuju dia sama sekali, dia kayak udah mau mengarah bahwa dia mau, saya menganiaya dia kan. Iya. Terus ya pas hari Seninnya, beritanya keluar, nah saya bilang nih gimana ya, saya mau lapor balik. Cuman pengacara saya bilang enggak, ini nggak boleh, secara proses hukum kita harus kasih mediasi. Kasih dia sehari buat tarik balik kata-katanya. Jadi banyak kayak minta maaf ini salah. Nah itu udah kasih sehari itu ya sampai sekarang pun masih ngeles ya. Sampai sekarang bilang kayak ya dia menganiaya saya. Masih sampai sekarang? Sampai sekarang. Seandainya kalau Iya. nanti dia meminta apa ya jalur perdamaian dengan kamu meminta Enggak sih, perdamaian. saya sih gimana? ibaratnya orangnya, ya saya nggak suka ribut ya. Saya orangnya baik-baik. Maksudnya saya lebih suka damai semua. Iya. Cuma kalau udah memang cari perang kayak gitu ya lu harus selesain. So tidak akan ada kata damai. Gua nggak ada kata damai. Lu udah perang ya perang. Apalagi udah pakai nama keluarga saya nggak terima. Oke. Perang sampai ya ibaratnya kayak gua kalah lu kalah, dua kalah nggak apa-apa gua. Oke. Nicholas Shan, apa yang ingin kamu sampaikan untuk Ayu Thalia? Hah? Ada lah, Mau bilang apa? nggak usah disampaikan apa-apa gua. Orang-orang kayak gitu ya nggak perlu diomongin lah maksud saya. Nggak ada yang. Pesan apa kamu mau bilang apa? Something? Iya buat saya sih, saya sebagai kasus ini baik ya, karena saya setahu saya dari teman-teman saya juga, mereka pada bilang ini perempuan agak problematik. Jadi kayak memang pernah laporin orang lain juga, temen nggak pernah naik. Jadi memang iseng-iseng laporin orang aja. Nah mungkin kali ini ya lu salah orang gitu. Lu kira gue orangnya lu laporin kayak gue akan takut. Karena bokap gue selalu bilang kayak, filosofi Cina ya begini, big become small. Small become nothing. Jadi pejabat pasti pikirnya kayak, waduh ini kalau ada kasus cepet-cepet nih ngupetin nih. Jangan sampai nama gue jelek nih, apapun. Tapi bokap gue bilang enggak, gue gak kayak gitu. Gue nothing become small. Small become big. Jadi kalau bokap gue merasa ada kasus apa ya dia harus selesain, ya akan buka-bukaan, gak peduli. Mau perang ya sampai habis gitu. Nah gue juga ambil filosofi itu, jadi mereka mungkin anggap kayak, mereka pernah tekenin saya, ayo damai aja, kamu minta maaf aja. Gue bilang, ya gue gak salah, ngapain gue minta maaf. Gue gak akan minta maaf buat sesuatu yang gue gak lakukan gitu. Itu akan menghilangkan arti makna maaf itu. Lu maaf kan lu salah kan, ya gue gak salah, gue gak mau minta maaf. Jadi udah salah target, ya sekarang gue gede-gedean gue ikutin, mereka kira ya mungkin kayak, wah ini anak pejabat, mantan pejabat mungkin gak mau ribet lah masuk pengadilan apa. Oh gue bilang kalau gue gak salah, gue akan selesain. Secara hukum apa gue ikutin. Jadi akan diselesaikan Saya akan sampai selesai tuntas. sampai tuntas. Jadi ini jadi contoh, jangan sampai lu menyalahgunakan aset pemerintahan, aset negara kan ya, buat
asal laporin orang tuh. Lu jangan sembarangan fitnah orang aja. Oke. Terus selesai. Nikolasian, aku tuh melihat sisi Dewi Persik di dalam diri kamu loh. Tunggu. Berapi-api. Panas sekali ya. Bukan, enggak, karena Ya. memang benar Ya. gitu loh. Selama memang benar yang memang harus diperjuangkan. Tapi kita berharap- Jangan karena banyak orang yang lemah itu memanfaatkan kelemahannya. Ngerti nggak? Dengan cara misalkan nih, aku misalkan nih orang, maaf nih punten, aku orang yang lemah dalam arti gue orang males, yang orang lihat itu gue nggak punya apa-apa. Tetapi otak gue licik, oh ini ada orang yang ada sesuatu yang berharga di orang ini. Aku memanfaatkan orang ini. Aku nggak mau sama orang, gue nggak punya apa-apa, gue dizolimin sama dia. Padahal memang otaknya dia ini dizolim dan licik. Dewi Persik, Nikolasian, tarik nafas bareng-bareng. Tenang ya. Oke, tapi kita berharap semoga ini kasusnya akan berujung dengan apa yang kamu inginkan. Dan kita juga berharap baik-baik saja ya. Amin, Dan amin. jadikan pelajaran buat semua yang menyaksikan pastinya. Kita kasih lihat artikel yang satu ini, boleh kamu tanggapi artikelnya ya. Bukan mama, ini panggilan Nikolasian ke istri Ahok. Masa harus panggil mami? Kamu sama, kita manggilnya apa ya, Mbak Puput mungkin ya. Boleh. Usianya tuh beda terpaut berapa tahun sih? Saya nggak bertanya ya, cuman kayak setahu saya ya nggak beda jauh. Kamu usia berapa? Saya sekarang 23 tahun ini 24 sih. 23, 24, berarti kurang lebih cuma beda 2 tahun kalau saya tidak salah ya. Iya. Jadi manggilnya apa kalau ke ibu sambung kamu? Kak Puput biasa. Kak Puput? Iya. Tapi dia nggak masalah dipanggil Kak Puput? Enggak sih, ini baik sih, ramah orangnya. Oh ya? Iya. Kalau Kak Puput manggil kamu apa? Ini Niko aja sih. Niko biasa Iya. ya? So apa, dalam perspektif kamu, ibu sambung kamu itu Mbak Puput atau Kak Puput seperti apa orang? Ya saya rasa ya orangnya baik ya, masih muda gitu, mungkin masih ya sabar lah berarti ya. Kok bisa sama bokap saya pasti orangnya sabar. Emang kenapa? Emang bokap kenapa kalau sebagai seorang suami? Iya maksudnya bokap kan orangnya sibuk, banyak kerjaan. Jadi kadang-kadang istri mungkin bisa merasa telantar ya, Iya. karena terlalu sibuk ya. Jadi kayak kalau ada perempuan yang bisa mengerti itu ya saya rasa ya bagus sih, hebat gitu. Oke, Nikolasian, kita kan suka banget sama bapak kamu sama Pak Ahok. Video call dong, kita pengen ngobrol sama Pak Ahok dong. Lagi ngapain pagi hari ini? Coba, kita ngobrol sama Pak Ahok aja. Wah, Aku di situ dong. udah kamu situ. Kamu situ. Nih ya, siapa tahu kan, walaupun lagi sibuk banget, siapa tahu nih bisa nongol di pagi-pagi ambil. Kadang dia nggak bales ya. Walaupun video Tadi call dia bilang doang. lagi di Pertamina, lagi meeting. Lalu aku Widih, di sejarah nih Pak Ahok muncul di pagi-pagi ambiar. Ya siapa tahu besok-besok bisa mampir ke sini. Iya benar. Ajakin nyanyi, Wi. Iya dong pasti dong. King Nasar, kalau sama Pak Ahok kira-kira ngajakin nyanyi Aku apa? pernah waktu itu nyanyi tapi di... ini papa nih, papa. diangkat Pak, loh. Pakai ini. ini lagi live ya, Pak. Be careful. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi Pak, saya penyanyi dangdut Pak Nasa. Pak, saya penyanyi dangdut Dewi Persik yang waktu itu pernah menghibur Bapak. Saya juga Pak, waktu TV yang malam-malam itu loh Pak. Apa Pak? Pak Apa, Ahok, Pak? kami dari pagi-pagi ambiar, ini kan lagi ada Nikolasian pagi hari ini jadi bintang tamu. Sekarang Pak Ahok lagi live ya di pagi-pagi ambiar. Mau bilang apa sama ibu-ibu yang lagi nonton, Pak? Ya harus tetap sehat, tetap inilah olahraga lah, tetap teratur. Tetap sehat, tetap olahraga. Iya, ya Pak Ahok lagi di mana sih, Pak? Bapak lagi di mana, Pak? Bisa belajar goyang seperti Dewi Persik. Belajar goyang seperti Dewi Persik. Bapak masih ingat goyangan saya ya Pak? Kalimat lo nggak enak, Wi. Kalimat lo nggak enak banget. Loh kan aku pernah menghibur beliau. Beliau ini adalah salah satu favorit pejabat yang saya sukai yang apa adanya. Iya. Iya. Pak Ahok, Diketahui Dewi Persik pernah meluk saya loh. Woi, Dewi Persik. Pak, jangankan bapak-bapak yang lain juga pernah dipeluk sama dia, Pak. Pak, Bapak udah pernah dipeluk, sekarang anaknya Pak mau dipeluk Pak. Pak, Peluknya tempat rame masalahnya. Oh dipeluknya di tempat rame. Emang suka sengaja Pak. iya. Pak Ahok main ke pagi-pagi ambiar dong, Pak. Aduh, saya lagi mimpin rapat ini. Oh iya, lagi mimpin rapat. Pak, Kapan-kapan kesini. Keluar mimpin rapat ini. Pagi-pagi udah rapat kita. Iya Pak, oh pagi-pagi udah rapat. Nggak harus pagi ini kok Pak, pagi-pagi yang lain saya tunggu Pak. Iya. Ya, selamat bertugas ya, Pak. Pak Ahok, apa pesan Bapak untuk Nikolasian, tercinta. anak tercinta? Bapak mau bilang apa sama Niko?
Saya bilang jangan terlalu banyak muncul di TV, itu masa depan uangnya kurang bagus. Oi, this is live, Pak. Nggak diedit loh. Ya, Papa, this is live, Papa. Oh iya. Pak Ahok, terima kasih banyak. kasih. Kita berharap Bapak selalu diberikan kesehatan Amin, bersama amin, keluarga amin, dan amin. selalu menjadi contoh bagi kita semua di sini, menjadi inspirasi, diberikan Ya. kekuatan dalam setiap tindakan dan juga apapun keputusan yang Selamat diambil. bertugas kembali, Pak Ahok. Selamat bertugas. Terima Selamat kasih. bertugas, Pak. Dadah, Pak. Pak, sebentar Pak. Bapak sebentar. Kalau kita bilang pagi-pagi ambiar, Bapak bilang geger. Bapak bilang geger yang kenceng ya Pak. Pagi-pagi ambiar. Gigir. Kita kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi ambiar. Geger. Thanks Pak. Thank you so much. Pagi-pagi ambiar, geger. Kita doakan nanti di ulang tahun ketiga kita Pak Ahok beneran datang di sini jadi bintang tamu. Iya, betul. Di tahun ketiga ya. Bener. Iya, di ulang tahun yang ketiga sama kayak Basecamp Military Lifestyle. Selamat ulang tahun yang ketiga. Basecamp terus lo iklanin ya. Oke, kita akan ketemu dengan bintang tamu tangguh berikutnya. Ini pasangan suami istri. Ya. Beliau ini Bapak Komarudin namanya sempat viral beberapa waktu yang lalu. Betul. Dia bekerja sebagai penjual balon. Balon. Ya, sempat menjadi viral. Apa yang terjadi kita akan hadirkan ketangguhan mereka Bapak Komarudin dan juga Ibu Imas. Bapak Komarudin dan Ibu Imas. Lihat romantis banget pegangan Betul. tangan. Kita berempat mengucapkan terima Terima kasih. kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Sehat Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Asli mana? Garut. Dari Garut. Garut, selamat pagi Garut. Kulitnya bagus banget. di sini. Ini Asgar, asli Garut berarti ya. Bapak dan Ibu sudah menikah berapa tahun? 24 tahun bersama. Mau perak ya. Pernikahan Perak, perak. ya. Kita mau kasih lihat sama Sobat Ambiar sama yang nonton dulu. Kenapa Bapak Komarudin kemarin sempat viral di media sosial. Bapak pekerjaannya sekarang masih jualan balon ya Pak ya? Enggak. Sudah berhenti Ya, jualan sudah balon ya. berhenti. Tapi kita kasih lihat dulu apa yang membuat Bapak viral kemarin Iya. ketika berjualan balon. Kita kasih lihat tayangan satunya. Hal positif dari media sosial adalah ketika bisa memviralkan sesuatu di mana kita bisa guyup, bisa gotong royong untuk membantu orang yang membutuhkan. Itu kejadiannya kapan Pak ketika balon dagangan Bapak lepas semua itu? Hari Rabu ya. Hari Rabu kalau nggak salah. Tanggal berapa Bapak sama Ibu tahu? Ingat? Gak ingat. Minggu lalu ya? Ya, minggu lalu. Minggu lalu. Itu jadi balonnya bukan punya Bapak? Bukan punya si bos masing-masing, itu ada bosnya. Ada bosnya. Memang kemarin itu pekerjaan Bapak jualan balon. Iya, Biasanya dalam satu hari Bapak bisa ngambil berapa balon ke bos itu? 25 biji. 25 balon ya? Sama yang bawah itu. Ah. Jadi 30-an udah. 30 Jadi balon ya? 50-an sekitarnya Pak. Ya? Iya, Pak, itu 30 balon. Kira-kira laku semua atau enggak Pak? enggak. Biasanya? Biasanya berapa Biasanya. sehari? Sehari paling tarik lah 10 biji, 10 balon ya. Satu balon harganya berapa Pak? 15.000. Dari 15.000 untuk satu balonnya untung Bapak dapat berapa? 7.000-an. 7.000. 7.000-an. Berarti sehari kalau laku 10 Bapak kurang lebih 70.000 dapat. Itu kalau lagi bagus, lagi rame. Lagi rame, kalau lagi nggak rame? Kalau lagi nggak rame itu pernah nggak laku sama sekali. Oh, Ketika balonnya semua itu lepas itu karena apa kemarin? Mungkin si lagi sakit, Bapak lagi maksain sakit, gitu. maksain. Udah nggak punya bekal. Nggak punya bekal. Iya, buat Jajan anak, terpaksa bapak jualan lagi. Anaknya umur berapa? 9 tahun, kelas 3 SD. Ada berapa Bapak anak? anaknya? Satu anak?
2. Oh 2, 9 tahun dan umur berapa? 23. 23 tahun. Iya. 23 cucu tahun satu. itu di mana? Itu anak yang pertama, Ya itu cewek apa cowok ibu? cewek Ada di mana sekarang? di Garut. Di Garut Nunggu juga. rumah. Tinggal sama bapak sama ibu Iya. juga. Ketika kemarin lepas ya Pak semua balonnya. Berapa jumlah balonnya? 30 ya, 30 balon. Dalam pikiran Bapak apa ketika semua tiba-tiba lepas gitu Pak? Ya sedih sekali. Gimana cara ngegantiinnya gitu ya Pak ya? Iya bingung Abah Bingung. itu cara menggantinya gimana. Mana kondisi lagi Mana sakit. kondisi lagi sakit. Kelihatan di situ gemetaran bapak ya. Iya, Itu yang videoin Bapak tahu siapa? itu Neng Asri. Siapa Neng Asri itu? Oh, Bapak nggak kenal, cuma Nggak baru kenal. ketemu di situ. Nggak kenal. Oh akhirnya Iya, sekarang jadi iya, kenal. nggak tahu juga Bapak Saya nggak bawa tahu ini. ada yang videoin. Akhirnya bilang sama ibu ketika balon lepas pulang ke rumah bilang. Enggak, Dia nggak bilang. enggak bilang. Bilang takut, Takut, shock gitu. kepikiran. Khawatir ibunya ya. Tapi Bapak bosnya minta gantiin nggak itu semua balon? Ya nggak apa-apa, ganti aja modalnya aja katanya. Bisa Diganti? dicicil. Bisa dicicil. Bapak ganti saat itu? Oh kata bosnya gitu. Belum sempat ganti. Belum sempat ganti tapi Iya. keburu viral Iya, keburu sampai ada viral. yang melakukan donasi gitu ya. Iya. Alhamdulillah Ketika ya. itu bosnya tapi sudah dikasih tahu Pak kalau balonnya lepas. Udah. Apa kata bosnya bilang? Ya nggak apa-apa. katanya. Nggak marah. Nggak. Biar dicicil aja. Ganti modalnya aja, ya dicicil. Baik ya. ya bosnya Iya. ya. Bapak sebelum jualan balon pekerjaan Bapak sebelumnya apa? Menjahit. Penjahit. Di Garut. Di Garut, di rumah ibu. Kenapa akhirnya berpindah profesi dari penjahit ke Ke penjual balon. Bapaknya jualan balon? sakit, sakit paru 2 tahun. Mesin baru sekarang rusak. Mesin Modal rusak. nggak punya, iya. Bapak sembuh alhamdulillah. Kita udah sembuh, nggak punya modal, jualan balon. Gitu. Oh, karena sakit saat Sakit, itu ya, iya. tidak ada modal. Iya, Kemudian sembuh, akhirnya sekarang jualan balon. balon. Oke, baik. Tapi kenapa Bapak milihnya tuh jualan balon Iya. setelah Bapak sembuh? Nggak ada Nggak ada modal gitu. pekerjaan lain. Mungkin buka-buka warung. Itu nggak ada modal Nggak kan, ada modal. art balon udah ada yang Udah ada yang modalin, Modalin, modal iya. dasarnya udah ada, tinggal Iya. ngejual Iya, gitu ya. gitu. Bapak jualan balon setiap hari apa aja Pak? Tiap hari Nggak ada liburnya? nggak ada. Dari jam berapa sampai jam berapa biasanya Bapak Dari jualan jam balon? 8 sampai Sore. sore. Mhm. Dari jam 8 sampai sore. Sorenya itu jam berapa? Jam 5. Jam 5. Jam 5. Iya, Ya, kalau jam orang lagi beraktivitas aja Iya, atau iya, kalau iya. pulang sekolah anak-anak atau lagi libur gitu ya jalan. Iya. Maaf Pernah kalau nggak? kalau ibu bekerja atau di rumah. kerja bikin bulu mata. bikin Bikin bulu bulu mata. mata. Oh, bikin bulu usaha mata. bulu mata. Berapa ibu kalau mohon maaf penghasilannya sebulan Kan- atau harian? Iya. Ibu kan kalau ke PT-nya nggak di PT, cuma di rumah ambil orang. Yang itunya 400 satu bulu matanya. 400 rupiah. Iya. Keuntungannya atau gimana? Itu harganya satu pasang Satu pasang? satu pasang 400. Mm-mm. Ibu suka 100 pasang 40.000. 40.000 sehari. Enggak, 2 hari kadang-kadang. Ibu bikin sendiri itu Iya kan ibu metahnya aja. mentahnya. Iya, bukan yang jadi yang mentah. Terus ibu dapatnya berapa Kadang-kadang 100.000. sehari? Enggak, seminggu. Seminggu. Iya, ya. Iya, Tapi Pak, 50. dengan keadaan ekonomi Bapak yang kadang balon laku, Kadang kalau nggak lagi laku. rame, kadang juga Bapak tadi bilang kadang nggak laku sama sekali. Untuk mencukupi kebutuhan ekonomi, gimana Pak? Apakah tercukupi? Ya alhamdulillah Bapak ada jualan untuk sehari-hari, ibu ditabung. Kalau Ibu buat nabung. Iya. Tabungan Ibu ada berapa Bu? Itu bikin mau rumah itu. Ada bikin berapa rumah. tabungannya? Itu Boleh tahu nggak ada berapa tabungannya? ya ditabung. Sekarang. Enggak punya tabungan. Udah nggak ada tabungannya. Iya. Oke. Tapi kalau ditabung berapa biasanya? 20.000 ditumpulin, 10.000 gitu. Dikumpul-kumpulin ya Bu Iya. ya. Alhamdulillah. Ini kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah. Karena kejadian kemarin ini sampai akhirnya ada yang merekam. Mbak siapa tadi yang merekam namanya? Mbak Astrid.
Mbak Astri, terima kasih banyak sudah merekam berada di tempat kejadian, akhirnya menjadi viral di media sosial, dan akhirnya tergerak netizen untuk melakukan donasi. Kita kasih lihat artikel yang satu ini. Viral karena dagangannya terbang, pria penjual balon di Garut hari ini terima donasi sebesar 78 juta. Alhamdulillah. Uangnya sekarang sudah diterima belum Bapak sama Ibu? Udah. Sudah diterima ya? Iya. Bapak, Ibu ketika tahu ada yang menggalang donasi 78 juta rupiah dapat. Besar sekali. Apa dalam pikiran Bapak? Merasa bangga ya. Enggak itu mesin mau bikin di rumah udah kebeli udah untuk gua modal usaha Bapak di Buka rumah. warung. Ya enggak mau membuka warung, bantuin Bapak jahit gitu Ibu. Oh, balik ngejahit Baik, lagi. balik ke jahit lagi. Tapi kaget dong pasti tiba-tiba, wah ini kenapa jadi rame ya Pak? Iya, kaget sekali. Gak nyangka Bapak. Gak nyangka ya. Dan apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan untuk mereka yang sudah membantu, dari mulai yang merekam kemudian mengumpulkan dana bersama-sama, guyup bergotong royong mengumpulkan donasi untuk Bapak dan Ibu. Bapak sama Ibu mau bilang apa? Terima kasih yang udah videoin Bapak sama Ibu. Semoga dibalasnya oleh Allah. Amin. Yang sudah sayang pada Abah, semua donasi itu yang ngasih donasi dibalas dengan Allah berlipat-lipat ganda. Amin. Adanya di TV ini merasa Ibu bangga, terharu. Terima kasih pada Trans TV. Semoga maju terus. Amin. Sukses terus. Terima Dan kasih, semua acara dan pemain-pemainnya dikasih sehat semua. Amin. Terima kasih banyak Ibu untuk doanya. Terima kasih banyak. Kita juga berharap Bapak dan juga Ibu selalu diberikan kesehatan, dibukakan terus pintu rezekinya, dimudahkan segala usahanya. Jadi uangnya dibeli buat mesin jahit ya. Semoga usaha jahitnya lancar terus. Amin, amin, ya rabbal alamin ya. Jadi tukang jahit paling top di Kota Garut. Wah. Nama Lancar Jaya Jahit. Nah, atau Ambiar Jahit namanya tuh. Ya, pokoknya top selalu buat usahanya. Atau Berkah Jahit. Nah. Ayo lanjut terus. Ya. Pagi-pagi Ambiar, geger. Terima kasih banyak untuk Sobat Ambiar yang Terima sudah kasih kasihkan buat kami dan juga sehat, bintang tamu kita. Terima kasih banyak. Salam buat Terima Papa kasih ya. Bapak ya buat Terima kasih buat Bapak Komarudin. Terima kasih buat Kakak. Terima kasih banyak, ini dia PPT, bintang tamu kita PPT pria dan perempuan tangguh yang sangat luar biasa ya. Jadilah pria dan perempuan tangguh, ingat bahwa pria dan juga perempuan sama saja hanya beda ujiannya. Kalau pria akan diuji oleh rupa, kalau wanita akan diuji oleh harta. Kita akan kembali besok tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger!